Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, kakak adik semua. Pertemuan hari ini kita melanjutkan materi pada semester ganjil ya Bapak Ibu. Jadi materi pertama di tahun 2002 ini di semester genap ini yaitu ukuran pemusatan data, di mana itu kita akan mengukur atau menentukan nilai mean atau rata-rata, modus yaitu nilai data yang sering muncul, dan terakhir median, nilai tengah. Nah, penerapan atau apa sih guna untuk mempelajari ini? Mungkin nanti akan berguna bagi Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik semua mungkin yang nanti bekerja di sensus penduduk atau mungkin sekarang udah ada yang bekerja di sensus penduduk. Nah, ini sangat berguna untuk perhitungan dasar ya. Nah, jadi untuk penjelasannya kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama, mean itu rata-rata. Kalau untuk data tunggal yang sudah dipelajari di waktu SMP, mungkin nilai rata-rata ya, karena bentuk datanya data tunggal, berarti tinggal menjumlahkan data tersebut dibagi dengan banyak data. Kalau untuk data kelompok, nah itu dia ada rumus atau ada tambahan yang harus kita cari sebelum kita menentukan nilai rata-ratanya berapa. Jadi di sini X rata-rata, jadi lambangnya seperti ini, X ada garis di atasnya. Sigma atau sigma ini yaitu jumlah frekuensi dikali nilai tengah per jumlah frekuensi. Nah, seperti kita bisa lihat ke contoh aja ya. Contohnya di sini ada data tentang berat badan 20 siswa. Datanya disajikan dalam bentuk tabel. Bisa dilihat di sini 40 sampai 44 itu ada 3 orang. 45 sampai 49 kilo itu ada 5 orang, 50 sampai 54 kilo ada 7 orang, sampai seterusnya. Yang ditanya tentukan nilai data tersebut. Nah, sekarang kita memerlukan 2 kolom tambahan untuk memenuhi rumus ini ya. Jadi di rumus ini kan ada FI, XI. Nah, XI itu adalah nilai tengah, berarti kita harus menambahkan kolom untuk kolom tengah, dan di sini FI dikali XI, berarti kita menambahkan 1 kolom lagi untuk perkalian antara, untuk hasil kali antara FI frekuensi dikali nilai tengah. Nah, nilai tengah itu didapatkan dari mana? Dari data yang 40 sampai 44 ini. Jadi kalau diurutkan seperti ini, 40, 41, 42, 43, 44, berarti tengahnya ada di 42. Terus data selanjutnya 45 sampai 49 diurutkan 45, 46, 47, 48, 49. Berarti nilai tengahnya itu ada di 47. Sampai data terakhir ya, 60 sampai 64. Nah, setelah ini selesai, lanjut ke kolom selanjutnya yaitu kolom FI dikali XI. Nah, berarti boleh langsung dikalikan saja 3 dikali 42 yaitu 126, terus selanjutnya 5 kali 47. Nah, setelah dapat barulah dicari jumlah frekuensi itu ya 20, dan jumlah frekuensi dikali nilai tengah tadi berapa. Karena di rumusnya untuk menentukan nilai rata-rata jumlah frekuensi dikali XI per jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensi dikali nilai tengah itu 1025 per jumlah frekuensinya 20. Sehingga didapat nilai rata-ratanya yaitu 51,25. Berarti rata-rata berat badan siswa tersebut adalah 51,25 kilo. Oke, kita lanjut
yaitu tentang modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Nah, kalau untuk data tunggal, tinggal dilihat saja nilai yang paling sering muncul itu nilai berapa. Kalau untuk data kelompok, dia harus memenuhi atau menentukannya menggunakan rumus. Nah, jadi sini ada mo itu atau singkatan dari modus. Modus sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P, di mana L ini merupakan tepi bawah kelas modus, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya, dan P itu adalah panjang kelas. Nah, kita lihat contohnya. Ini ada tabel di mana ini berisi skor. Jadi skor di suatu kelas. Nah, di sini ada skornya 20 sampai 24 itu berapa orang? Terus 25 sampai 29 dan sampai skor tertingginya itu 44. Nah, ini dikelompokkan. Ini soal ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tergantung soal. Nah, pertanyaannya adalah tentukan modus data tersebut. Nah, yang kita cari hanya pertanyaan ini, tentukan modus. Nah, berarti modus itu tadi rumusnya modus L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Berarti kita fokus ke rumus ini. L itu tadi tepi bawah. Nah, sekarang sebelum kita mencari itu, kita harus cari dulu kelas modusnya ada di kelas atau di kelas interval di mana. Nah, modus itu tadi adalah nilai yang sering muncul. Berarti kalau di data kelompok kita lihat aja nilai yang besar. Nah, nilai yang besar atau nilai yang tertinggi di frekuensi yaitu 11. Berarti itulah kelas modusnya. Berarti ada di kelas kedua yaitu 25 sampai 29. Nah, setelah tahu baru kita tentukan tepi bawahnya. Tepi bawah itu 25 dikurang 0,5. Jadi setiap tepi bawah dikurang 0,5. 25 dikurang 0,5 sama dengan 24,5. Terus rumusnya selanjutnya ada D1. D1 tadi selisih sebelum kelas modus. Nah, jadi kelas modusnya kan di 11 ini. Berarti selisihnya ke kelas sebelumnya. Berarti 11 ke 7 selisihnya berapa? 4. Terus D2 yaitu selisih sesudah kelas modus. Berarti selisih frekuensi setelah kelas modus yaitu 11 ke 10 selisihnya 1. Terus P itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya yang mana? Yang ini 25 sampai 29. Panjang itu bisa kita hitung manual saja. Jadi hitung aja mulai dari 25 ya. 25, 26, 27, 28, 29. Berarti ada 5 kan? Nah, 5 panjangnya. Boleh juga memakai cara seperti ini. Jadi angka di belakang dikurang angka di depan ditambahin 1. Hasilnya 5. Nah, setelah data-data tersebut kita dapat, langsung aja kita masukkan ke rumusnya. L itu tadi 24,5 ditambah D1-nya 4 per 4 ditambah D2-nya 1 dikali P-nya 5. 24,5 turunkan, yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah perkalian. Ditambah, nah ini kan 4 tambah 1, 5. 5-nya bisa kita coret ke 5 yang di sini. Jadi 5 bagi 5 itu sama dengan 1. Jadi 4 per 1 sama dengan 4. 24,5 ditambah 4 itu 28,5. Jadi modus dari data tersebut adalah 28,5. Selanjutnya yaitu median. Median itu adalah nilai tengah. Kalau untuk data tunggal, tinggal mengurutkan datanya, lalu tinggal kita lihat nilai di tengahnya itu berapa. Kalau untuk data kelompok kita harus menggunakan rumus yang ada.
Median sama dengan L ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median per frekuensi di kelas median dikali P atau panjang. Nah, kita lihat contoh. Nah, di sini ada contohnya itu data usia ibu rumah tangga di suatu desa. Nah, awalnya soal ini hanya berbentuk yang histogram ini ya, atau diagram batang. Tetapi boleh dipindahkan atau supaya lebih mudah kita pindahkan ke dalam bentuk tabel. Jadi di sini kan untuk kolom usia itu 17 sampai 46. Nah, berarti kita isikan di sebelah kiri. Terus yang untuk frekuensinya kita isikan yang di sebelah kanan. Nah, sama tahapannya seperti cara mencari modus tadi. Jadi kita harus mencari kelas mediannya itu terletak di mana. Nah, pertama kita jumlahkan dulu frekuensinya ada berapa. 3 ditambah 5 ditambah 8 tambah 10 tambah 5 tambah 9. Berarti jumlah frekuensinya ada 40. Nah, untuk tahu di mana letaknya, kita menggunakan rumus setengah N. Setengah dikali N, berarti setengah dikali 40 itu sama dengan 20. Berarti kita tentukan kelas mediannya itu ada di kelas ke-20. Jadi cara mencarinya kita hitung dari frekuensi. Jadi kelas pertama 3 frekuensinya akan berarti masih kurang ke 20 kan. Kita tambahin lagi ke kelas kedua. 3 tambah 5, 8. Masih kurang kan? Kita tambahin lagi ke kelas berikutnya. Berarti tambahin 8. Berarti 8 tambah 8, 16. Masih kurang. Kita tambahin di kelas berikutnya yaitu tambah 10. Jadi 16 tambah 10, 26. Nah, berarti data ke-20-nya ada di kelas ke-4 atau berada di 32 sampai 36. Nah, langkah selanjutnya kita cari L. L itu tadi tepi bawah, berarti 32 dikurang 0,5. Frekuensi kumulatif di kelas sebelum kelas median, berarti kumulatif itu artinya jumlah. Nah, kita jumlahkan frekuensi di kelas sebelum kelas median. Nah, kelas median kan di kelas keempat nih, berarti kelas yang kita jumlahkan 3, 2, 1. Berarti 8 tambah 5 tambah 3. Itu frekuensi kumulatifnya ada 16. Frekuensi median berarti frekuensi yang ada di kelas median tersebut. Nah, kelas median kan ada di kelas keempat. Frekuensinya berapa? 10. Berarti 10 FME-nya. Panjangnya kita lihat 32 sampai 36 tuh kita hitung manual saja. 32, 33, 34, 35, 36. Berarti 5. Kan? Setelah datanya terkumpul, tinggal kita masukkan ke rumus yang ada. L 31,5 ditambah setengah N-nya tadi 20 dikurang F frekuensi kumulatifnya 16 per frekuensi kelas mediannya 10 dikali panjangnya 5. Berarti 31,5 ditambah, nah ini kita operasikan dulu yang perkalian. 20 dikurang 16 itu 4. 4 per 10 dikali 5. Boleh 4 dikali 5 per 10, berarti kan 20 per 10 sama dengan 2. Jadi 31,5 ditambah 2 yaitu 33,5. Jadi median data di atas atau data dari data usia ini adalah 33,5. Nah, semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami. Nah, untuk supaya lebih paham, kalau di matematika itu kalau hanya mendengar itu masih mengambang. Tapi kalau misalkan sudah dicoba sendiri, nah itu akan semakin lengket ilmunya ya. Jadi di sini ada kegiatan 1 atau untuk nilai hariannya. Ini ada data. Nah, dari data ini diminta untuk menentukan nilai mean, rata-ratanya, median, nilai tengahnya, dan modus menggunakan rumus yang ada di slide sebelumnya.
Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.